minasan! O genki desu ka? Semoga semua baik-baik saja ya. Ketemu lagi di program paling seru keliling dunia. Perjumpaan kita kali ini diawali dengan Sobat Syarif Zapata yang saat ini berada di Basel, Swiss. Sepertinya Sobat Syarif akan mengajak Sobat keliling dunia untuk berenang di kolam renang terpanjang di Eropa Barat. Dan ke Sobat Keliling Dunia, siapa nih yang menunggu petualangan Sobat Syarif Zapata di kota Basel, Swiss? Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu dengan Sobat Syarif yang ternyata sudah tinggal di benua Eropa dari tahun 2007. Lalu, Sobat Syarif ini sudah sangat terkenal di kalangan netizen Indonesia dengan cerita-cerita seputar politik, kebudayaan lokal, sampai kesenangannya dengan matematika. Oleh karena itu, mari kita simak persiapan Sobat Syarif berenang di salah satu sungai terpanjang di Eropa. Kita lempar dulu tas kita, habis itu baru kita nyebur ya. 1. Keliling dunia pakai skuter. Yeay. Selamat pagi teman-teman semua, atau dalam bahasa Swissnya, gue temoget sama waktunya keliling dunia dan kalian hari ini berada di kota Basel, Switzerland, bareng saya, Syarif Zapata. Yaudah teman-teman, kita nanti keluarnya bakal bareng Simon sama Tania. Sekarang kita langsung keluar aja, jemput Simon ya. Yuk! Oke, sekarang kita udah deket rumahnya Simon, teman-teman. Woi, Ren. Woi, bisa parat? Ya, Oke. Oke. Ciao, Simon. Iya kabarnya bro. Apa-apa? Nice. Ayo. Ya. Oke teman-teman, di depan kita itu udah ada Sungai Rhein. Ini nih, sungai yang paling terkenal di Eropa Barat, teman-teman. Kalau musim panas, di Basel ini banyak sekali orang yang nongkrong-nongkrong ya di pinggir sungai, di sepanjang sungai. Mereka berjemur, menikmati matahari. Terus mereka biasanya sambil nongkrong-nongkrong gitu, mereka juga bisa makan teman-teman di pinggir sungai. Karena di sepanjang sungai ini banyak sekali orang yang berjualan. Nah, kalau buat orang Basel itu namanya bivette. Jadi yang seperti kayak di belakang saya ini. Jadi kayak ada box gitu, terus mereka berjualan minuman, makanan-makanan kecil, dan segala macam ya. Bahkan kadang mereka juga jual dry bag juga buat orang-orang yang nggak bawa terus spontan pengen berenang. Oke teman-teman, jadi Sungai Rhein ini sebenarnya sangat penting buat Swiss ya, apalagi buat Basel. Jadi seperti kebanggaan buat orang-orang Basel. Dan mereka juga sangat menjaga dan merawat sekali sungai ini ya. Jadi kebersihannya kalian bisa lihat, airnya bersih, nggak ada sampah, dan pinggir sungai juga bersih banget. Dan sungai ini sebenarnya dipakai selain buat transportasi, juga dipakai buat sumber air minum ya. Dan awalnya Sungai Rhein ini bermula dari pegunungan di pertengahan Swiss dan mengalir airnya melalui Austria, terusnya Liechtenstein, terusnya sampai masuk ke Swiss, terusnya ke Prancis, sampai Jerman dan bahkan sampai Belanda, teman-teman. Jadi panjangnya itu 1.230 km. Jadi salah satu sungai terpanjang di Eropa Barat ya. Yaudah, lanjut yuk kita jalan. Keliling dunia pakai skuter. Yeay. Halo Tania. Apa kabar? Baik, apa kabar?
Wah, nggak bisa pegang kamera. Jadi aku sekarang lagi ada di jembatan tua Kota Basel, dan dari sini biasanya banyak anak-anak muda yang melompat ke sungai teman-teman ya. Dan itu sangat bahaya banget. Jadi pemerintah Basel baru-baru ini kasih semacam peringatan di sepanjang sungai bahwa kita nggak boleh melompat ke air ya dari jembatan kayak gini. Bersama Tania dan Simon, Sobat Syarif akan mengajak kita mengenal Kota Basel. Walaupun tidak sepopuler Zurich atau Jenewa, Kota Basel ini termasuk kota penting karena letaknya di perbatasan Perancis dan Jerman. Kota Basel juga adalah kota ketiga terpadat penduduknya di Swiss. Oke teman-teman, di Kota Basel ini banyak sekali air-air mancur seperti ini yang airnya bisa diminum teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak ada tandanya di sekitarnya, itu berarti bisa diminum. Kalau nggak bisa diminum, mereka baru tandain. Oke? Dan biasanya airnya tuh seger banget rasanya teman-teman ya. Dan kita cobain langsung ya. Jadi musim panas kayak gini, kita dapat air minum dingin gratis di luar. Wow, seger banget. Jadi salah satu hal yang asik tentang Kota Basel itu banyak gedung-gedung yang tua dan gedung-gedung modern. Misalnya di suatu tempat yang sama. So jadi ada gedung-gedung dari tahun 1200-an dan sekarang juga modern. Itu asik banget karena kita kayak masuk dalam mesin waktu. So it's really really cool. Oke loh Teh, jadi kita pengen nyebrangin sungai ini, tapi karena jembatannya jauh, kita pengen pakai alat transportasi yang spesial ada di Basel ya. Jadi kayak apa namanya, perahu yang dia itu digerakinnya pakai arus sungai Rhein teman-teman. Dan apa ya namanya kalau di sini fähre, tapi kalau di Indonesia mungkin bisa dibilang kapal getek. Oke loh Teh, ini suasananya panas banget kayak begini, jadi buat kita pengen berenang ya. Yaudah teman-teman, kita berenang dulu, abis itu nanti kita kesini lagi ya. Oke teman-teman, kita bakal turun ke sungai dari sini dan nanti kita nyeburnya, berenangnya. Nah, di ini ya, di dermaga buat kapal itu ya, kapal penyeberangan tadi ya. Oke Mon, kita ganti baju di sini ya. Iya ya. Oke, terus Pakai apa namanya, handuk aja. pakai handuk aja. Iya, kalau apa di sini bebas. Bebas ya. Oke, terus habis itu kita nyebur seperti orang itu tuh, 2 orang itu. Iya dari sana ya. Iya, kayak gitu tuh ya. Aduh, aku nyemplung ya. Doain selamat ya teman-teman. Oke, kita lempar dulu tas kita, habis itu baru kita nyebur ya. Oke. 1. Ini itu bukan ikan, bukan apa ya, bukan kita tangkut tenggelam atau gimana, hiu atau ikan hiu, nggak ada ikan hiu. Tapi yang satu-satunya yang orang takut kalau berenang di Sungai Rhein itu kalau ada tanaman yang tiba-tiba nyentuh kaki kamu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada dedaunan atau rumput-rumputan di bawah air ini yang nyentuh meraba-raba kaki kalian itu, waduh horor banget deh pokoknya. Serem, Serem.
Ya nggak jijik sih, serem. Kita jadi kayak bingung, wih apa itu? Oh, tapi sebenarnya tahu itu nggak ada ikan hiu Iya. atau apa aja. Tapi sebenarnya kita tahu nggak ada ikan yang gigit atau gimana. Tapi ya namanya takut ya. Teman-teman, jadi kalau misalnya kalian lompat dari tempat kita tadi, biasanya itu makan waktu 20 sampai setengah jam teman-teman, sampai bisa kita nyampe tujuan yang biasanya orang terus keluar lagi ya. Jadi sebenarnya lumayan lama juga, dan kita nggak perlu berenang ini sebenarnya. Kita cuma hanya mengapung dan ngikutin arus aja. Oke? Keliling dunia! Di Basel kayak gini ya. Ini. Oke, damn. Tapi it's not good stuff. So that's for the stuff. So una. Sobat, seru ya berenang di Sungai Rhein bersama Sobat Syarif dan Simon. Mana airnya jernih banget. Maklum aja, pemerintah dan warga Swiss perhatian banget sama kebersihan Sungai Rhein. Tuh lihat, sungainya bersih kan? Sejak zaman dulu, negara asal Palang Merah Internasional ini bangga dengan sungai yang mata airnya berasal dari pegunungan Swiss karena bisa menjadi sumber air untuk beberapa negara Eropa Barat. Cari kafe ya? Ya, ngopi dikit. Ngopi dulu. Luar biasa. Oke loh itu tadi jalan-jalan kita di kota Basel. Seru kan? Jadi walaupun kota Basel nggak seterkenal kota Zurich atau Jenewa, banyak banget hal-hal menarik yang bisa kalian lakuin di sini. Aku bakal ngajak kalian jalan-jalan lagi ke tempat-tempat lain di Swiss yang lebih menarik. Jadi saksikan terus Keliling Dunia. Oke, sampai di sini aja. Tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal. Bye. Ternyata seru ya kegiatan Sobat Syarif di kota Basel, berenang di sungai sampai mengelilingi keunikan bangunan di kota Basel. So, jangan sampai ketinggalan ya Sobat Keliling Dunia. Bagi Sobat Keliling Dunia yang suka dengan Jepang, akan hadir Dian Neo Japan bersama istrinya Haruchan. Mereka akan jalan-jalan ke kuil pemberi keberuntungan. Sampai-sampai Sobat Dian dimarahi oleh Haruchan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Trans 7. Minasan, setelah kita mengunjungi Swiss, kali ini kita ada Tomodachi dari Kyoto, Jepang. Dia sudah terkenal di lini masa media sosial dan kalangan netizen Indonesia. Siapa lagi kalau bukan sobat unik kita, Dian Neo Japan. Pria bernama asli Dian Kusumaningrat ini berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang kemudian memutuskan mengadu nasib di negara matahari terbit nih sobat. Kegiatan sobat Dian terbaru adalah bekerja sambil curhat. Dan bersama istrinya yang cantik, Haruchan, mereka sedang menunggu kelahiran anak pertamanya. Tuh, coba lihat. Dian-san ngapain pagi-pagi malah curhat di taman? Mau curhat apa sih? Hari ini lagi cerah, mau jalan-jalan, mau ngajakin istri lagi hamil, tapi mau pengen jalan-jalan, mau jalan-jalan kemana ya? Aduh, susah ini. Nani? よいしょ。今日も休みやしね。ちょっと散歩行こうか。そうですね。あ、嵐山とか。 kita ke Fushimi, ke Gyeong, terus ke Arashiyama yo ne. Ita koto nai ne, boku. Yos. Nah, gitu dong Sobat Dian. Ngajakin istri jalan-jalan itu pahalanya besar loh. Apalagi kalau tujuannya ke Fushimi Gyeong dan Arashiyama. Sobat-sobat, ada apa ya di sana?
Ohayo gozaimasu, minasan genki desu ka? Woi, apa kabar kalian semua di sana? Aku harap kalian semua baik-baik saja ya di rumah ya. So hari ini aku berada di Fushimi Inari guys. Mungkin kalian tahu kan yang banyak gerbang-gerbang yang panjang gitu. Nanti kita mau jalan-jalan di sana guys. So kalian tetap stay tune aja di depan layar, duduk manis. Kalian tonton terus keseruan kita di sini. Oke? Mantap jiwa. Sip. Seperti janji Diansan kepada istri tercinta, akhirnya nyampe deh di Fushimi Inari Taisha atau kuil Fushimi Inari. Dibangun pada periode Heian tahun 965, kuil ini diperuntukkan untuk menyembah dewa padi. Namun seiring berjalan waktu, kuil ini pun menjadi tempat pengusaha Jepang, baik besar maupun kecil, memohon peruntungan dalam usaha mereka. So oke guys, jadi gapura di sini itu banyaknya sekitar 10 ribuan guys, banyak banget pokoknya. Jadi gapura-gapura ini nih yang bikin orang-orang Jepang ya, orang-orang yang menyumbangkan, perusahaan-perusahaan yang nyumbangin. Jadi di sini tuh banyak tulisan seperti ini tulisan-tulisan nama-nama perusahaan yang sudah nyumbang guys. Jadi maksudnya di sini tuh supaya apa namanya tuh perusahaan mereka itu nggak bangkrut, biar bisnisnya lancar gitu guys. Makanya di sini dia nyumbangin satu-satu. Jadi lu bayangin 10.000 lebih perusahaan menyumbang di sini guys. Candy pero pero, chocolate no kawa de, watagashi gumo mita, ice cream to. Oh, ada makhluk guys, ada makhluk Jepang. Mari kita tanya. Konnichiwa. Oh, sumasek. Chotto kikitai koto ga aru. Daijoubu desu ka? Oke, jadi kita tanya dia bersedia ditanya. ですね、こんな建物はこの色は赤ですよね。なんで何か意味ありますか？赤は日本では火や生命の色としてされてきました。で、この力で、悪霊や災悪を神社の中に入れないという効果で赤色が使われています。 Jadi intinya, kenapa warnanya merah ini? Maksudnya ini warna api, warna matahari yang membara, kekuatan gitu yang disalurkan melalui kuil-kuil tempat ibadah mereka supaya memberikan apa ya, kayak power lah gitu, power untuk umat manusia gitu guys. Ja, arigatou gozaimasu. どういたしまして。 気に終わる日々、ほんのり見つめてごらん。お腹空いてきた。 Hah? お腹空いてきた。 Lapar? うん。 Ja, halal puniko gyong nih. So minasang, istri saya lapar. So kita harus makan siang aja dulu. Oke. Ada restoran halal di Gyeong. Restoran halal satu-satunya yang ada di Gyeong guys. Nanti kita makan di sana. Oke, kalian penasaran kan dengan menu dan seperti apa restorannya? Langsung saja kita ke Gyeong. Oke? Sip, let's go. So, minasang, sekarang kita sudah ada di Gyeong. Sekarang kita mau nyobain restoran halal yang ada di sini. Oke, dulu aku pernah sini. Let's go. Kayaknya tokonya udah nggak beroperasi lagi, teman-teman. Ya, tutup deh restorannya. Padahal udah pengen banget nih makan. Bisa dimaklumi ya sobat keliling dunia, bukan hanya Indonesia yang terdampak dengan COVID-19 ini, Jepang pun harus menanggung kerugian besar karena pariwisatanya mati suri. Banyak restoran yang harus menutup usahanya. Tampaknya Haruchan kecewa nih sobat, sampai-sampai sobat Dian ditinggal. Waduh. Dia nyari sendiri restoran, men. Ayo kita cari dia. Kayaknya dia ngambek. Ayo, masih zuto tote ne. Nah, akhirnya ketemu juga sobat Dian dengan istrinya Haruchan. Ternyata karena sangat lapar, Haruchan pergi ke restoran udon. Kasihan sobat Dian sampai ditinggal. Karena dia kelaparan, kita nggak jadi makanan yang kari yang di sana. Terpaksa kita cobain makanan yang di sini. Nggak apa-apa dah kita makan udon, walaupun aku tidak terlalu suka ya, tapi oke dah kita cobain di sini.
So minasan, jadi sayang sekali kita nggak bisa makan di restoran halal yang pernah aku kunjungi dulu. Jadinya kita makannya di restoran yang lain. Kita makan tempura itu kayak udang. Pokoknya yang kayak seafood gitu tapi dikasih bumbu. Kayak di Indonesia itu kayak gorengan yang sering kita makan dan ada udangnya. So jadi minasan, sekarang hidangan kita udah ada. Kalau saya ini mesen apa namanya ini? Nanti tempura udang. Ada apa? Seperti saya bilang ini udang goreng sama mie kayak di Indonesia mie lah gitu ya, seperti ini. Karena saya tidak makan dari pagi, saya sudah lapar banget. Ini istri saya pesan apa ini? Soba ne. Sumetai o soba to tempura. Kore ga kawaii. Ato wa iwasashi desu. Iwasashi nani? Oh, itu dah. Jadi dia ini soba, tapi bentuknya dia kering, nanti dicelup di sini ya. Kayak karet gelang itu rupanya ini guys. Berarti istri saya ini makan karet gerang ya. Ini sama kayak gorengan, udang, sayur-sayuran, dan ini soyunya. Ini es yang ini apa? Ini saya kurang mengerti ini. Pokoknya itu dah enak, oke? Istri saya kalau giliran makan pasti dia ceria ya. Pas lagi jalan, Oke, sekarang kita coba makan. Rasanya mirip-mirip seperti rasa mie yang ada di Indonesia. Kalau mie-nya ya, kalau kuahnya kayaknya belum pernah makan rasa seperti di Indonesia. Oh, dia masukin wasabi itu yang nyes di hidung, ya. Oh, dimasukin ke kolam soba ya. Oh, ditaruh di situ terus, diseruput. Katanya enak. So minasang, aku tuh kalau makan tuh sedikit, jadi ini porsinya besar. Oh, dimarahin kaki bro. Oke minasang, jadi porsinya ini besar ya. Aku tuh makannya size-nya sebenarnya kecil, tapi harus semangat makannya. Oh ya, satu porsi yang ini nih, yang tadi harganya sekitar 1.350 yen. Kalau di Indonesia 150.000 lah. Kalau yang ini sekitar 1.530 yen. 170 ribuan lah. Lumayan mahal ya, tapi nggak apa-apa lah. Gara-gara tadi tidak makan kari halal yang di sana, makanya yang udang, mie sama udang. Oke, mantap. Kita habis ini dulu. Oke. Tunggu di sini sebentar, saya mau lihat sesuatu yang bagus. Ini misi ini, oke? Tunggu sebentar ya. Mau kemana sih Diansan? Sampai tega ninggalin Haruchan di restoran? Pasti sobat keliling dunia penasaran kan? Tapi sayangnya, petualangan Diansan harus dilanjutkan minggu depan. Sobat keliling dunia, yuk kita lanjutkan lagi petualangan kita ke benua Eropa bersama Sobat Hardiansa Reza dan Bre. Mereka masih berjalan-jalan di desa Gitoren, Belanda, sambil mencoba kuliner unik yang tidak biasa dimakan Sobat Reza. Sobat keliling dunia, masih ingat kan petualangan Hardiansa Reza dan Bre naik perahu di Gitoren? Nah, kali ini mereka masih di Gitoren, tapi sekarang mereka mau nyobain makanan khas Belanda yang beda dari biasanya.
Goedemorgen Indonesia, apa kabar jongens? Kembali lagi nih di Keliling Dunia Belanda bersama saya Herdiansyah Reza dan juga istri saya Bre ya. Nah hari ini kita masih di Hitoren nih dan kita masih mau mengeksplor daerah Hitoren ini tapi dari segi kulinernya. Katanya nih Bre tadi nantangin nih katanya suruh kita atau saya coba makan ekstrim nih di Belanda nih. Makanan apa itu? Pasti penasaran kan kalian? Let's go jongens. Langsung aja, udah mulai lapar nanti keburu kesiangan nih. Yuk cepet-cepet ah. Tinggalan ini nih perahu. Banyak orang Indonesia sudah akrab dengan makanan Belanda akibat dari akulturasi budaya antara Belanda dan Indonesia. Tapi ada juga kok yang belum akrab di lidah Indonesia, seperti ikan haring yang difermentasi, belut asap atau geruk teh pakling, dan kibeling. Kita lihat, apakah sanggup Sobat Reza makan ketiga menu khas Belanda ini? Nah jongens, sekarang kita udah sampai di tempat makan ya. Tempat makan yang katanya menurut istri saya sih ini ekstrim. Untuk warga luar ya, bukan untuk warga lokal mah ya nggak ekstrim. Ya, untuk kita ya ekstrim ini. Apa ini coba? Lihat. Kayak apa yo? Kayak ikan asin. Kalau ikan asin mah dijemur, kalau ini direndam di dalam drum. Nah, jadi ini tuh namanya ikan haring ya. Ikan haring ini berasal dari Den Haag atau Scheveningen, yaitu tempatnya para nelayan ya, dan bisa dinikmatin sepanjang tahun karena dia ada terus gitu. Jadi ini biasanya sering bisa didapetin lah, nggak susah gitu untuk dapetin. Dan ini salah satu yang sangat populer di Belanda ya, makanan atau street food yang paling populer di Belanda. Dan bentuknya begini gitu. Dan itu tuh kayak ikan mentah, tapi nggak yang mentah kayak sashimi gitu sih. Jadi sebenarnya dia udah difermentasi gitu. Jadi difermentasi di dalam drum biasanya. Tapi yang dijual di toko itu atau di warungnya itu udah ready, udah nggak di dalam drum lagi gitu. Dan ini disajikannya itu dengan irisan bawang bombay. Segini. Ini terus kita diangkat lalu gitu ya. Bismillah, kita coba ya, kita tes nih. Aduh agak gimana. Enak, cuma kayaknya kalau untuk temen-temen yang nggak suka ikan atau yang kurang lah suka sama ikan itu nggak bakal suka karena ini masih rasanya manis gitu, kayak manis ikan mentah. Dan untuk teman-teman yang suka ikan atau sashimi, sushi ini pasti suka sih. Tapi kalau untuk orang-orang yang lidahnya nggak biasa sama makan gitu, jangan deh, soalnya pasti mual-mual kalian, soalnya nggak cocok gitu soalnya. Aduh, ini harus dimakan nih, dihabisin ya kayaknya nih. Kita harus habisin dulu nih. Nah, jongens, ini kita sampingin dulu ini si apa tadi makanan ekstrim pertama tadi herring ya. Ini yang kedua ini makanan ekstrimnya adalah paling. Di sini sebutnya rokte paling. Ini keras nih, bisa dipakai mukul nih. Ini rokte paling ya. Jadi sebenarnya itu belut ya. Kalau di Amsterdam itu biasanya dijualnya di kapal-kapal gitu, di restoran atau di perahu gitu ada. Dan ini tuh sebenarnya belutnya diasepin ya, diasep. Nah ini katanya enak juga sih katanya. Tapi kita cobain aja ya, karena udah lama juga nggak pernah nyobain. Penasaran soalnya. Belut ya. Menurut aku rasanya kayak ikan aja sih. Kayak ikan tapi diasepin jadi ada rasa asapnya gitu. Dan bumbunya itu cuman garam ya. Jadi ini simple banget, makanan simple. Ini tuh diasepinnya biasanya juga jonges pakai kayu ya, pakai kayu khusus gitu. Hikori disebutnya, hikari. Atau sejenis kayu atau pohon kenari gitu. Jadi aromanya tuh khas gitu. Kalau dirasain tuh aromanya khas. Nah kalau ini masih ada kayak ininya nih, kayak apa duri-durinya. Jadi kalau makan harus hati-hati, jadi bisa diambil pinggir-pinggirnya gitu. Jadi kalian hati-hati kalau makan ya. Lumayan.
Yongens nih, tadi kan nih udah 2 yang ekstrim nih, katanya yang dari Bre tantangannya udah diterima nih dan lulus nggak tantangannya? Aku berhasil nggak? Berhasil. Nah, ini yang ketiga, ini termasuk juga yang paling sering atau yang paling terkenal dan kalian bisa temuin di toko ikan, di warung ikan dimanapun. Ini namanya ikan kibling ya. Kibling itu ikan, tapi di deep fried Yongens. Jadi gurih banget, jadi kayak ayam goreng crispy gitu, tapi ikan. Dan kita akan coba ya, ini sebenarnya simple aja sih, ini dia ikan kibling, ikan ini juga termasuk kayak ikan yang paling gampang didapat juga kayak haring ya, dan makannya tinggal dicoel. Nah, it's maklek, kita coba ya. Ini mah enak banget. Kalian ini, jadi kalau menurut saya yang teman-teman yang datang ke sini nggak biasa makanan aneh-aneh, coba ini aja. Kibling namanya, kibling. Dan harganya juga tadi sebenarnya nggak terlalu ya mahal. Haring juga tadi 3 euroan. Terus ini juga 3 euro. Enggak. Ini berapa? Paling berapa? 5 euro. Oh, karena panjang ya. Tapi yang paling recommended nih dari saya sih sebagai orang Indonesia dari Bandung, saya paling akan merekomendasikan ikan kibling ini karena ini enak banget, sausnya enak juga. Ini sangat cocok untuk lidah orang Indonesia ini. Ini sangat gampang sekali untuk lidah orang Indonesia. Ini nggak bakal aneh lah makan ini gitu. Yongens, akhirnya lumayan kenyang lah. Tadi cemilan-cemilan cantik ya dari makanan tadi apa, haring, ada paling, kibling, bling-bling gitu. Makanan yang bling-bling banget ya. Tadi kan makanan yang kita makan tuh yang lumayan ekstrim nih Yongens. Nah, untuk lidah Indonesia agak ekstrim lah gitu. So teman-teman atau Yongens, ikutin kita terus ya di keliling dunia Belanda. Let's go, ayo jalan lagi. Kalau udah jalan-jalan ke 3 negara nggak terasa ya kalau udah 45 menit. Bagaimana sobat keliling dunia? Seru kan ya? Sayang waktu juga yang harus memisahkan kita. Bagi sobat keliling dunia yang masih penasaran dengan perjalanan keliling dunia, jangan lupa kunjungi akun Instagram @kelilingduniatrans7. Sekalian kasih saran dan kritik ya. Nantikan kami kembali minggu depan, Sabtu 3 Oktober 2020 pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Tentu saja di Trans 7.